Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu dikasih nikmat sehat ya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa mata pelajaran kita pada hari ini? Ayo, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam. Belajar tentang apa sih, Budian? Kita akan belajar tentang salat sunnah munfarid. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, sunnah itu apabila dikerjakan, kita akan mendapat pahala. Tapi, kalau tidak kita kerjakan, juga tidak apa-apa. Tapi, anak-anak lebih suka mendapat pahala atau tidak? Pastinya mau dong ya dapat pahala ya. Kemudian, apa sih munfarid itu? Munfarid itu artinya sendirian. Jadi, kalau sholat sunnah munfarid, itu berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Hayo, ada yang tahu nggak apa aja sih sholat sunnah munfarid itu? Anak-anak, sebelum kita membahas apa aja sih yang termasuk ke dalam sholat sunnah munfarid, Budian mau memberitahu sedikit ya. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, ada 3 jenis sholat sunnah. Ada yang tahu? Ya, pertama ada sholat sunnah yang lazimnya atau biasanya dikerjakan secara berjamaah. Nah, contohnya nih, sholat sunnah yang biasanya dikerjakan secara berjamaah itu antara lain adalah ada sholat Idul Fitri, terus ada sholat Idul Adha, dan ada juga sholat gerhana, juga beberapa sholat lainnya. Kedua, sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah tapi juga dapat dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Contoh sholat sunnah ini adalah sholat tarawih yang biasanya dikerjakan di bulan Ramadan, sholat duha itu juga boleh dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, dan beberapa sholat lainnya. Ketiga, sholat sunnah yang biasanya dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Contohnya apa aja sih? Nah, contoh dari sholat sunnah munfarid ini sendiri adalah ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah yang dikerjakan ketika kita baru memasuki masjid. Kemudian ada juga nih sholat istikharah, sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah, dan beberapa sholat lainnya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah ini sekarang sudah tahu kan? Apa saja sholat sunnah yang biasanya dikerjakan secara munfarid atau sendirian? Dan Budian, gimana sih cara mengerjakan sholat sunnah? Hayo, ada yang bertanya seperti itu enggak? Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, cara mengerjakan sholat sunnah munfarid itu sama dengan cara kalian mengerjakan sholat fardu munfarid. Pertama, ada niat, kemudian takbiratul ihram. Setelah itu apa? Ada baca iftitah. Setelah baca iftitah, membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat dalam Al-Quran. Setelah itu, ruku, dan kemudian i'tidal. Selanjutnya apa sih? Iya, benar, selanjutnya ada sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Diulangin lagi, sampai kemudian di tahiyat akhir. Dan terakhir adalah salam. Pintar semuanya. Oh iya anak-anak, kenapa sih
kita harus melaksanakan sholat sunnah? Nah, sekarang Budian akan sedikit memberitahu kalian beberapa keutamaan sholat sunnah munfarid. Di antara keutamaan-keutamaan itu adalah: pertama, sholat sunnah itu sebagai penyempurna dari sholat wajib. Yang kedua, seorang muslim yang melaksanakan sholat sunnah akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Kalian pasti mau kan membangun rumah di surga? Ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyertai amalan sunnah di samping amalan wajibnya akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Kalian mau dong pastinya dilindungi terus sama Allah? Terakhir, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, walaupun itu sedikit. Jadi anak-anak, gak apa-apa jika anak-anak ini tidak sholat duha 10 rakaat sekalipun di hari ini, tapi besoknya malah gak sholat. Lebih baik kalian melakukan sholat duha 2 rakaat, tapi dilaksanakan setiap hari dengan rajin. Nah, gimana anak-anak? Kalian pasti semakin termotivasi dong untuk terus rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat sunnah? Iya dong, masa enggak? Sekian dulu ya untuk materi Budian hari ini. Terima kasih karena sudah memperhatikan Budian dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa tersenyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.